Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terus menerus kita panjatkan kalimat ini kepada Zat yang Maha Esa, Zat yang Maha berdiri sendiri, Zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, baik di langit maupun di bumi. La ilaha illallah. Zat yang Maha hidup, tidak akan pernah mati selamanya. Zat yang selalu ada dari awal dan juga akan selalu ada sampai kapanpun, yang telah menggantungkan bertambahnya nikmat salah satu dari hambanya seperti kita ini manusia dengan kalimat pujian Alhamdulillah. Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi SAW, manusia yang paling mulia, pemimpin anak Adam, pemilik syafaat kubra pada hari kiamat, sebaik-baik panutan. Sebagaimana Allah juga malaikatnya memberikan salam kepada beliau, dan juga sebagai tanda terima kasih kita karena perjuangan yang luar biasa selama 23 tahun, 13 tahun fase Mekah penuh dengan cacian, hinaan, tapi beliau bersabar memperjuangkan dakwah dan agama ini. Kemudian 10 tahun terakhir di Madinah, fase di mana beliau menyempurnakan agama Allah Subhanahu wa taala, sampai turun firman Allah surah Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, aku sempurnakan agama kalian, aku sempurnakan nikmatku pada kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Maka sangat wajar kita membacakan Assalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kesempatan ini insyaAllah teman-teman sekalian, seperti biasa setiap bulannya kita akan masuk ke dalam kehidupan manusia-manusia yang telah sukses, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhiratnya. Manusia-manusia yang paling layak dijadikan contoh. Mereka bukan artis, mereka bukan hanya sekedar kepala suku atau seorang profesor di kampus, tapi manusia-manusia yang tidak punya gelar akademik. Mereka telah mencapai apa yang diinginkan oleh orang yang mengejar akademik, dari ilmu yang tinggi, pendapatan yang besar, nama yang harum. Mereka juga mencapai tingkatan-tingkatan pendapatan yang sangat besar, walaupun mereka tidak punya ijazah bisnis. Dan yang luar biasanya, mereka memiliki kesuksesan plus di akhirat dengan adanya jaminan-jaminan dari Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya mereka termasuk ahli surga. Mereka lah para sahabat, ikhwan dan akhwat rahiman rahimakumullah. Dan di awal pembukaan kisah kita tentang sahabat yang mulia Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhum, saya akan kembali mengingatkan tentang ciri khas para sahabat. Apa yang membuat para sahabat itu bisa terbentuk pribadinya sampai mereka mencapai prestasi-prestasi yang luar biasa, tidak bisa dibayangkan gitu. Prestasi kaya rayanya dari sisi materi, prestasi kecerdasan dari sisi kepintaran, kemudian prestasi mereka dalam berumah tangga, memiliki keturunan, pasangan yang baik, kemudian juga prestasi nama harum, prestasi keberanian, keperkasaan di kancah peperangan, prestasi-prestasi yang sangat banyak sekali. Kira-kira apa kata rahasianya sampai para sahabat bisa mencapai derajat itu? Ini sengaja saya buka di awal pertemuan kita agar nanti jangan seseorang di antara kita hanya berpikir closing materinya, oh itu kan sahabat. Padahal sebenarnya bukan karena kasus itu. Ternukilnya kepada kita kisah-kisah mereka, para orang-orang saleh ini yang sudah sukses dunia dan akhiratnya ini, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla justru agar kita mengambil pelajaran dari mereka. Jadi memang mereka adalah orang-orang yang layak untuk dicontohin.
Saya susun kurang lebih ada 3 poin besar di mana ini merupakan ciri khas sahabat yang akhirnya membuat mereka luar biasa dalam berinfak, luar biasa dalam menjaga ibadah, luar biasa di kancah peperangan dalam mencari mati syahid, luar biasa dalam bermuamalah dengan manusia, luar biasa merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah keyakinan mereka tentang kebenaran agama Islam. Benarnya Allah itu ada. Yakin luar biasa tentang poin ini. Sudah nggak ada keraguan sama sekali. Yakin bahwasanya Muhammad SAW benar-benar utusan Allah, manusia terbaik. Tidak ada nabi lagi sesudah beliau, dan semua ajaran nabi-nabi setelah Nabi Muhammad SAW diutus terhapus. Maka mereka bangga membawa syiar bendera kehidupan mereka, raditu billahi rabba, saya ridho Allah sebagai Tuhan saya dan tidak ada Tuhan selain Allah dan yakin Allah ada. Wa bi Muhammadir Rasula, mereka membawa konsep dasar Muhammad adalah utusan Allah. Jangankan manusia biasa, nabi-nabi dan rasul sebelum beliau saja sudah dihapus semua ajarannya. Berarti ini ajaran yang paling benar. Dan juga bil islami dina, agama yang sedang dianut ini, tuntunan yang sedang dipelajari, halal haramnya, perintah dan larangan di dalamnya adalah sesuatu yang paling baik. Tidak ada lagi di atasnya. Sebagaimana kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kekal abadi selamanya. Selama kehidupan di dunia ini masih ada, Al-Qur'an belum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tetap firman ini akan ditilawakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innad dina 'indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanya al-Islam, tidak ada yang lain. Coba tanamkan poin ini ke diri kita, teman-teman sekalian. Tuhan yang satu hanya Allah. Maksudnya apa? Yang menciptakan, yang mengurus, yang mengawasi, yang memusnahkan. Semua yang kita lihat dan tidak kita lihat di langit dan di bumi hanya satu, Allah. Maka hanya takut, hanya bergantung, hanya meminta, hanya memohon kepada Dia. Tidak ada yang lain. Ini asas yang sangat kuat dalam jiwa para sahabat. Asas dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar dikatakan, oh itu Nabi saya, bukan. Mereka berlumba-lumba mengikuti, mencontohi apapun yang berhubungan dengan Nabi SAW. Penampilannya, cara bicaranya, pakaiannya, cara jalannya, sampai menyisir rambutnya. Mereka semuanya berlumba-lumba. Begitu Nabi SAW keluar, mereka langsung melihat apa yang Nabi SAW lakukan, maka mereka segera melakukannya, menciplak kehidupan Nabi SAW. Dan ini asas yang luar biasa. Bayangkan kalau kita bisa menjadi Muhammad yang banyak, di mana Nabi Muhammad SAW kita tahu manusia yang paling sempurna, utusan Allah, ajarannya menghapus semua ajaran nabi-nabi sebelumnya, secara fisik sempurna, secara akhlak sempurna, Nabi penutup. Ajaran agama yang dibawa adalah agama yang paling benar, dan tidak ada lagi agama setelah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Keyakinan ini betul-betul tertanam dalam hati mereka, sehingga tidak ada yang perlu diidolakan kecuali satu orang saja, Muhammad SAW. Gak ada yang lain. Ini tertanam luar biasa dalam jiwa mereka. Dan karena sudah yakin Allah sebagai Tuhannya, tidak perlu minta, bergantung, memohon, karena memang tidak ada yang menciptakan, mengurusi, mengawasi, memusnahkan semua yang di langit dan di bumi kecuali Allah. Lalu Muhammad SAW adalah utusannya, maka tentu ajaran yang dibawa, Islam, adalah agama yang paling benar. Maka mereka siap mati hidup untuk Islam. Ini ciri khas yang luar biasa ini. Dan ini yang perlu kita tanamkan, ikhwah akhwat sekalian. Bagaimana kita tanamkan poin dasar ini? Sampai para ulama menulis buku yang masyhur, misalnya Usulul Thalatha, asas daripada kehidupan seorang muslim 3, ridho Allah sebagai Tuhan, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan meyakini keberadaannya, serta
meyakini kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW sehingga betul-betul menciplak hidup beliau. Menciplak ya. Semua yang berhubungan dengan Nabi SAW. Antum mau jalan, mau berdiri, mau duduk, mau berpakaian, mau nyisir rambut, apa saja. Semuanya orang taunya, oh di cirinya, di badannya, di tubuhnya orang ini ada Muhammad SAW. Ajarannya maksud saya. Semuanya ada di situ. Apa yang dicontohkan, apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan. Dan semuanya dari diri dia jauh apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka bangga dengan Islam. Sekarang ini kita temukan kaum muslimin luar biasa. Namanya Muhammad, namanya Ahmad. Tapi tidak ada ciri Muhammad, tidak ada ciri Ahmad. Yang dua-duanya nama Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana beliau bersabda, li khamsu asma, saya punya 5 buah nama. Ana Muhammadun wa ana Ahmad wa ana Hashir wa ana Aqib wa ana al-Mahi. Saya adalah Ahmad dan Muhammad, namanya sama artinya terpuji. Kemudian saya adalah Hashir, alladhi yuhsyarun nasu baina yaday, yang akan dibangkitkan manusia pada hari kiamat setelah aku dibangkitkan. Ini idola kita, panutan kita teman-teman sekalian. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang yang paling sempurna. Hari kiamat pun orang yang paling pertama dibangkitkan. Kemudian dikatakan oleh beliau, wa ana aqib alladzi la nabiyya ba'di, saya aqib, tidak ada nabi setelahku, enggak usah lagi pusing-pusing nunggu nabi. Semua nabi-nabi sebelumku juga sudah dihapus ajarannya, cuma diimani keberadaannya. Enggak perlu lagi cari yang lain. Lalu beliau mengatakan, wa ana mahi alladzi yamhullahu biha syirk, dan saya mahi yang akan dihapus semua kesyirikan, kekufuran dengan datangku. Artinya selain ajaran beliau semuanya tidak benar. Sampai seperti itu. Dan ini tertanam luar biasa di dalam jiwa para sahabat. Ini ciri khas teman-teman sekalian. Dan kita bukan mustahil bisa mengambil itu. Kita lihat di lapangan kehidupan kita, teman-teman yang berusaha menanamkan ini pasti hidupnya bahagia. Kita temukan dalam ciri badan dia, pakaian dia, pergaulan dia, cara ngomongnya, semuanya Nabi Muhammad SAW. Mau melakukan sesuatu tanya ada dalilnya. Mau meninggalkan sesuatu tahu kalau itu adalah dilarang oleh agama. Semuanya kembali kepada agama. Yang dia tidak suka, yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, dan dijelaskan dalam agama Islam. Yang dia suka adalah yang disuka oleh Allah dan Rasulnya, dan juga diperintahkan atau dituntunkan dalam agama dalam agama Islam. Ini ciri khas yang luar biasa, sehingga mereka tidak perlu lagi ragu dengan tuntunan yang ada dan tidak butuh tambahan tuntunan yang lainnya. Yang kedua, ciri khas sahabat adalah keseriusan dalam mengejar janji-janji Allah Azza wa Jalla. Serius luar biasa. Saya kasih contoh misalnya, para sahabat menukil satu sama yang lain dalam riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Mereka mengatakan kami tidak melihat ada laki-laki di antara kami yang tidak sholat di masjid berjamaah kecuali ada kemunafikan di dalam dirinya. Apa maksudnya? Nabi Muhammad SAW memotivasi sholat berjamaah, pahalanya sekian banyak, terus dimotivasi ke masjid. Tidak ada satu sahabat pun. Dalam riwayat ini dikatakan tidak ada yang takhalluf, tidak ada yang meninggalkan sholat itu. Tidak ada yang telat dalam masalah sholat, tapi ini yang dimasukkan adalah meninggalkan, kecuali yang di dalam hatinya ada kemunafikan. Sampai kata mereka, salah seorang di antara kami karena taunya tentang janji Allah di masjid berjamaah, sampai seseorang di antara kami disokong oleh temannya, ditopang, karena nggak bisa jalan, maka 2 orang teman menopangnya untuk hadir di shaf sholat berjamaah. Coba kira-kira seperti apa itu? Ya. Apa yang memotivasi mereka? Tidak ada kecuali satu. Masalahnya yakin benar dengan janji Allah nih. Gak ada yang ragu. Ada fakir miskin, kita lihat nanti subhanallah. Dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali yang sudah kita bahas. Nanti Talha. Kita akan nyusun insya Allah bulan depan ada Zubair bin Awam, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Banyak sahabat-sahabat Nabi, terutama 10 awal dia masuk surga. Kehidupan mereka teman-teman sekalian penuh dengan keyakinan seperti ini. Tidak pernah mereka itu kalau yang punya kemampuan berinfak 1 dirham, 2 dirham. Berinfaknya ini sesuatu yang kayaknya nggak mungkin kita lakukan, sulit itu. Kecuali yang Allah berikan hidayah.
15 miliar kalau nilai sekarang, 20 miliar. Dan harta-harta ini yang mereka infakkan apa yang ada di rumah mereka pada saat itu ya. Bukan berarti harta ini yang diinfakkan berarti ada harta yang lain. Pada saat mereka menemukan keuntungan, ada uang, mereka gelisah kalau sudah mengeluarkan kebutuhan dasar rumahnya, masih ada yang tersimpan. Coba bandingkan dengan kita yang sibuk terus menabung. Ini berapa lagi nih? Dari 1 juta, kapan jadi 10 juta? 10 juta kapan jadi 100 juta? 100 juta kapan jadi 1 miliar? Tidak ada infak yang dikeluarkan, tidak ada sedekahnya. Bahkan pelit terhadap dirinya sendiri. Apalagi kalau mau membantu saudara-saudaranya yang lain. Apa yang mendorong mereka? Karena sangat yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka luar biasa gitu. Masalah sholat, masalah jihad. Tidak pernah Nabi SAW mengatakan jihad itu ada sahabat yang nunggu di rumahnya kecuali munafik. Mereka sudah langsung, bahkan ada di antara mereka yang dengar kalimat jihad dari kebun kurmahnya langsung, ya cuman pulang ke rumahnya nggak mandi, nggak apa gitu, langsung memakai baju pedang perangnya, membawa pedang dan perisainya langsung hadir di depan masjid Nabi SAW. Kita kadang-kadang subhanallah hanya karena keringatan nggak jadi sholat jamaah di masjid. Bagaimana ini gitu? Ciri khas sahabat mustahil mereka ketinggalan janji Allah. Karena prinsip dasarnya dalam masalah ibadah ikhwan dan akhwat sekalian, sekali kita ketinggalan ibadah itu, sulit sekali untuk mengulanginya. Saya sering sampaikan di pengajian saya, kalau seandainya kita masbuk sholat subuh 1 rakaat, mungkin ada uzur, mungkin sakit perut, anggaplah, ketiduran, anggaplah. Tapi uzur ini hanya akan melepaskan kita dari hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaupun di perbuatan itu ada hukuman. Tapi ingat, kehilangan pahala nggak bisa diperbaikin. Beda antara orang yang ketiduran masbuk 1 rakaat dengan orang yang dasarnya memang bangun dan tiap hari dia paksakan dirinya untuk mendapatkan dari rakaat pertama. Beda pahalanya, walaupun sama-sama hadir subuh. Dan yang masbuk 1 rakaat sampai hari kiamat, dia tidak akan pernah bisa memperbaiki kekurangan 1 rakaatnya itu. Coba kalau kita masbuk misalnya, pas datang imamnya sudah rakaat kedua, masih bisakah kita bilang imam maaf kembali ke rakaat pertama untuk kita ikut dari awal takbiratul ihram? Nggak bisa. Berarti orang yang ikut dari awal sama imam, dari Allahu Akbar sudah dicatat pahala oleh malaikat, dari iftitah sudah ada pahalanya, dari Al-Fatihah sudah ada pahalanya, dari surah yang dibaca ada pahalanya, ruku ada pahalanya, gerakan dan bacaannya, itidalnya, kemudian terus 1 rakaat sujudnya. Bukankah kata Nabi SAW, ya, tidak ada seorang pun yang sujud 1 kali untuk Allah kecuali Allah akan tinggikan derajatnya. Waktu seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, saya ingin bersama dengan anda di surga. Kata Nabi SAW, ada yang lain kau minta? Dia bilang, tidak ada ya Rasulullah, itu saja, saya ingin bersama anda di surga, pandu saya untuk itu. Kata Nabi SAW, bantu saya agar kamu bisa bersama saya di surga dengan memperbanyak sujud. Sekali kita kehilangan sujud, tidak bisa diperbaiki. Nanti kita sujud memang, ya, tetapi kata para ulama, orang yang masbuk, yang dia dapat berjamaah, dapat pahala jamaah, gitu kan? Yang dia masbuk yang tersisa, itu akan mendapatkan pahala yang bukan berjamaah lagi. Artinya berkurang kan gitu. Dosakah dia? Tidak dosa, nggak ada hukuman di depan Allah SWT karena dia ada uzur ya. Tetapi perlu jeli teman-teman sekalian memahami bahwasanya tidak bisa terulang peluang ibadah itu. Saya pernah menemukan seorang ibu dengan anaknya miskin luar biasa, pakainya saya lihat gitu. Saya habis ta'lim di kampung Melayu. Kemudian saya keluar, dia beri isyarat, minta uang gitu. Saya memang sudah niat mau membantu. Saya bilang sebentar bu ya, karena saya lihat ibu itu duduk di bawah pohon gitu. Saya memang sudah niat mau memberikan apa yang saya dapatkan dari ceramah diberikan oleh majelis taklimnya. Kemudian saya sholat dulu bu, buru-buru karena saya takut iqamah, waktu itu sudah azan. Saya pun pergi ke sana, kemudian saya sholat berjamaah. Saya lupa nih kalau ada yang minta tadi, habis sholat duhur, saya selesaikan juga sholat nafilahnya di situ ba'diyah duhur, baru saya pulang, baru saya kembali. Mobil saya parkir kebetulan di dekat majelis taklim dan dekat pohon yang ada ibu minta-minta tadi.
Subhanallah tuh saya kembali, tiba-tiba saya lihat pohon tersebut, saya teringat, wah tadi ibu yang minta nih. Mana dia? Saya cari nggak ada. Cari keliling nggak ada, sampai saya naik mobil saya 3 kali, ikhwah sekalian putar balik di situ. Nyari ibu itu mana? Sudah nggak ada, sudah pergi. Pada saat itu subhanallah Allah masukkan dalam hati saya penyesalan yang luar biasa. Khalid, berapa menit tadi itu? Berapa detik kamu korek kantong kamu untuk kasih ke fakir miskin ini? Sekarang dia sudah pergi, kamu mau dapat pahala dari mana dari orang ini lagi? 3 kali saya putar nggak ketemu sama orang itu. Semenjak itu ikhwah sekalian saya tidak pernah tunda. Kapan ada kesempatan tidak boleh ditunda. Karena ini tidak bisa terulang lagi gitu kan. Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis Bukhari selesai sholat asar tiba-tiba berdiri dengan sangat cepat lalu melewatin para sahabat ke rumah beliau. Sahabat semua heran. Kata para sahabat yang meriwayatkan hadis ini, kami heran melihat cepatnya gerakan Nabi SAW. Gak lama kemudian sahabat masih berzikir, Nabi SAW kembali lagi dengan tenang lalu duduk kembali menyambung zikirnya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mudah-mudahan ada kebaikan, kenapa tadi anda melakukan gerakan begitu cepat? Apa kata Nabi SAW? Perhatikan. Kata Nabi SAW, tadi sebelum sholat asar saya sudah mengumpulkan sesuatu yang ingin saya keluarkan, yang ingin saya bagikan, saya infakkan, saya sedekahkan. Namun saya tadi tersibukkan, tidak sempat saya keluarkan sebelum sholat. Maka saya ke rumah saya, kemudian saya membagikannya seperti yang saya inginkan, lalu saya kembali berzikir. Jadi Nabi SAW pada saat lupa ingat langsung menyelesaikan, lalu kembali lagi berzikir. Bayangkan ya, bagaimana cepatnya Nabi SAW mengerjakan sebuah amal soleh. Jangan ketinggalan ikhwah akhwat sekalian. Puasa Senin Kamis, kenapa antum gak puasa nih? Saya masih bingung kenapa ada orang gak puasa. Antum mati kalau puasa. Alasannya hanya karena panas, alasannya hanya karena kantor. Lalu kapan panas itu hilang? Gak bakal hilang. Tapi sekali Senin antum gak puasa, maka di buku amal antum nanti sampai hari kiamat kosong dari puasa Senin tuh. Rugi sendiri. Ini butuh sebuah keyakinan, ada janji Allah di situ. Dan maghrib gak kemana-mana. Akan datang maghrib itu. Akan datang maghrib. Kita akan buka puasa, Allah bukan menzalimi hambanya. Syaitan akan terus membisikkan dari pertama kita mau sahur, atau bahkan mungkin tidak sahur, kamu tidak sahur nanti lemas. Itu semua godaan syaitan tepis. Manusia itu bisa hidup tanpa makan, tanpa minum minimal 3 hari. Tidak makan, tidak minum bisa hidup 3 hari. Gak usah antum khawatir gitu. Apalagi maghrib nanti sebentar, nanti sampai 5 detik, sedetik pun sebelum azan, syaitan masih godain supaya batalin puasanya. Dan dia akan kalah pada saat dengar azan, antum minum. Makanya kata Nabi SAW, lis-sha'imi farhatan. Orang yang puasa punya 2 kemenangan dan kegembiraan. Farhatun inda fitri, gembira yang dia dapatkan pada saat buka puasa. Di sini makna hadisnya bisa berarti kegembiraan pada saat dia minum karena hausnya hilang. Bisa kegembiraan karena dia berhasil mengalahkan syaitan. Dia akan dapat pahalanya. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, dan kegembiraan pada saat dia bertemu dengan Tuhannya. Lagi lampu merah, lagi ada waktu lowong. Seperti antum sibuk membaca SMS, WhatsApp, BBM. Coba lowongkan di antara waktu-waktu antum sehari berapa kali buka HP, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. 5 ayat, 10 ayat. Coba lihat nanti jeda waktu saja antara azan dan iqamah, atau jeda waktu lagi nunggu azan kalau antum lagi di kantor, atau jeda waktu selesai pekerjaan duduk sebentar habis minum air. Coba lowongkan waktu antara minum air, hitung detiknya pakai stopwatch, minum air, anggap 15 detik. 15 detik antum pakai baca Al-Quran. Coba lihat berapa ayat yang antum dapatkan. Baca. Kalau tidak kapan nih? Ingat, dalam ibadah harus dipaksakan baru bisa. Kalau kita tidak paksakan diri kita, tanda kutip, tidak paksakan sholat malam, tidak paksakan berpuasa, tidak paksakan bersedekah, tidak paksakan mengambil Quran dari rak atau membuka aplikasi Quran di HP dan dibaca, tidak paksakan menjenguk orang sakit, tidak paksakan hadir di majelis ilmu, tidak bakal pernah bisa. Karena syaitan selalu menghambat kita. Allah mengingatkan dalam Al-Quran masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.
Orang-orang yang jahadu fina artinya berusaha memaksakan diri menuju ke perintah-perintah kami, jalan-jalan kami, meninggalkan larangan-larangan kami, maka kami akan pandu dia menuju ke jalan-jalan kami. Lanahdiyannahum subulana, kami mudahkan mereka untuk mengamalkannya. Jadi ini butuh sekali pemahaman, ini ciri khasnya sahabat, sangat yakin dengan janjinya Allah. Nggak ada yang bagi mereka harus hilang kesempatan itu. Ingat asas pertama dulu, keyakinan tentang kebenaran Allah, Rasul dan Islam ini. Kemudian muncul dengan sendirinya, keyakinan yang muncul adalah benarnya janji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah ciri khas yang luar biasa, keseriusan mereka dalam menjauhi ya, apalagi meninggalkan larangan-larangan Allah. Luar biasa mereka dalam meninggalkan larangan Allah ini. Bisa dikatakan yang melakukan kesalahan dalam kehidupan sahabat itu dihitung jari. Individu tertentu itu pun dilakukan sekali, dua kali. Gak ada dosa yang dibuat bermalam, berbulan-bulan, berminggu-minggu. Karena mereka tahu benar ancaman Allah pasti ada di situ. Ingat, dosa seperti segelas racun. Kalau kita minum dalam kondisi tahu itu racun, akan berbahaya. Jelas akan mematikan, merusak organ tubuh kita. Dalam kondisi kita tidak tahu, tetap berbahaya. Tetap berbahaya. Zina berbahaya, ikhwan dan akhwat sekalian. Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Makanya jangan dekatin. Jangan mulai telepon, jangan mulai SMS, jangan mulai melakukan yang mengundang zina itu. Innahu fahishatan wa sa'a sabila. Itu keburukan yang sangat berbahaya buat kalian dan seburuk-buruk jalan. Syaitan buka, kita buka juga pintu itu. Berapa banyak ikhwan dan akhwat juga kena fitnah seperti ini. Padahal Allah bukakan pintu nikah. Sibukkan diri dengan puasa, sibukkan diri dengan ibadah. Jauhi tontonan, jauhi dengaran. Tidak ada orang yang terbangkitkan syahwatnya tanpa sebab, tanpa pemicu. Dia tonton yang tidak benar, maka muncul syahwatnya, membayangkan yang tidak-tidak. Tidak mungkin muncul syahwatnya tanpa mendengar sesuatu. Tidak ada orang dengar Quran itu syahwatnya bangkit. Nggak ada orang hadir majelis taklim begini dan disampaikan ilmu syahwatnya bangkit. Nggak mungkin kan? Kapan syahwatnya bangkit? Kalau yang didengar itu lagu-lagu cinta, lagu-lagu yang tidak masuk di akal yang membangkitkan syahwat. Untuk apa ini? Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hati-hatilah pendengaran kalian, penglihatan kalian, hati kalian bertanggung jawab semuanya pada hari kiamat. Allah nggak kasih kita mata ini untuk melihat yang haram. Allah nggak kasih kuping untuk dengar yang haram. Allah nggak kasih lisan untuk mengucapkan yang haram, tangan untuk menjama yang haram, kaki melangkah yang haram, kemaluan ditumpahkan yang haram. Allah kasih kita fasilitas untuk lihat yang baik, telinga dengar yang baik. Ingat, anggota tubuh kita ini, kata para ulama, kalau makin sering kita sibukkan dengan ibadah, mata melihat yang benar, yang Allah bolehkan, telinga dengar yang benar, mulut mengucapkan yang benar, maka semua anggota tubuh ini, hati makin sering dilunakkan dengan ayat-ayat Al-Quran dari pendengaran, dari penglihatan. Hati kan terpengaruh dengan 3 anggota tubuh ini, ya, telinga, mata, dan lisan. Maka pastikan anggota-anggota tubuh ini jadi lunak, kata ulama, seperti ya, pohon yang selalu dibasahkan dengan air, maka lunak daunnya, gitu kan. Sedikit dengar ayat jadi nangis, sedikit dengar ayat, ya, dengan telinganya hatinya jadi tentram, lisannya maka dia akan mengucapkan selalu yang baik saja, seperti itu. Ingat, ancaman Allah tidak mungkin luput. Banyak orang selalu tergiur dengan firman Allah SWT, Innallaha ghafurur rahim, Allah maha pengampun, tapi lupa wa innallaha syadidul iqab, dan Allah berat siksaannya. Allah pengampun benar, tapi siksaannya juga Allah berat. Sahabat sangat pekah dengan ini. Mereka luar biasa, ini ciri khas yang luar biasa. Mereka betul-betul ya, serius. Ingat kata-kata kalimat serius, garis bawahi. Menjauhi, apalagi kalau sampai meninggalkan larangan Allah SWT, memang dijauhi. Semua pintu sudah mulai terbuka, langsung mulai terbuka pintu satu langsung ditutup sama dia, udah nggak mau lagi. Ini ciri khasnya para sahabat. Kurang lebih ini
pembukaan yang pertama yang saya ingin sampaikan. Yang kedua teman-teman sekalian, ini sudah dalam seminggu dan terakhir kemarin khutbah Jumat di salah satu masjid di Astra yang mungkin bisa menampung seperti masjid kita ini, Masya Allah 2.000-3.000 orang mungkin. Saya sampaikan khutbah Jumat tentang masalah bagaimana sekarang umat Islam ini sedang terpuruk. Betul-betul terpuruk, ini luar biasa. Dan saya yakin kita sekarang berada di hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, yushaku an tada alaikumul umam kama tada al-akalatu ila qas'atiha. Nanti akan datang satu zaman di mana, ya, kata Nabi SAW, umat-umat ini non muslim atau orang yang mengaku Islam tapi sebenarnya bukan orang Islam akan mengeroyoki kalian sebagaimana belatung atau ulat memanggil teman-temannya untuk mengeroyokin makanan di nampan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yawma idzin. Wahai Rasulullah, dulu kami pada saat itu, ya, atau nanti pada saat itu, apakah kami jumlahnya sedikit? Kenapa sahabat bilang seperti itu? Karena sahabat selalu sudah terbiasa dengan janji Allah bahwasanya orang kalau berperang, orang kalau beriman, pasti Allah SWT menyebutkan dalam banyak Al-Quran, wa haqqan alaina nasrul mu'minin, kami pasti memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman, wal aqibatu littaqwa, pasti kesudahan itu kemenangan terakhir untuk orang-orang yang bertakwa, nggak ada yang lain. Mereka sangat yakin dengan itu. Sementara jumlah sahabat sangat sedikit waktu itu dibandingkan jumlah orang-orang kafir. Kita tahu di perang Badar jumlah sahabat 314 orang dengan Nabi SAW, masukan musuh 1000. Di perang Uhud jumlah mereka 700. Ada 300 sebenarnya bertambah tapi orang munafik jadi 1000, tapi 300 ini juga berkhianat pulang. Sisa 700 melawan 3000. Kita tahu di perang Ahzab jumlah kaum muslimin yang siap perang waktu itu kurang lebih sekitar 2000 orang. Yang siap perang itu pun lemah, maka dibuat parit gitu kan. Karena kondisi mereka waktu itu lagi kekurangan makanan, musim peceklik. Lalu kemudian datang Abu Sufyan, ya. Mohon maaf, waktu itu musim dingin sehingga hasil panennya kurang. Kemudian Abu Sufyan datang dengan seluruh suku Arab 10.000 orang melawan 2.000. Gitu kan. Jumlah selalu lebih sedikit kaum muslimin, tapi kemenangan demi kemenangan Allah kasih. Maka para sahabat bingung, ya Rasulullah, apakah waktu itu jumlah kami sedikit sehingga kami enak saja dikeroyokin oleh orang-orang? Kata Nabi SAW, bal antum kathir walakinnakum gutha'u gutha'is sail. Kalian banyak waktu itu. 7,2 miliar sekarang umat manusia di muka bumi ini, 7,3 miliar jumlahnya. Itu 3 miliaran sekian itu umat Islam. Kita setengah umat Islam seluruhnya dari seluruh suku, ini setengah penghuni bumi sekarang. Banyak sekali. Tapi kalian seperti buih di lautan. Lalu kata Nabi SAW, wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Pada saat itu Allah akan tarik dari hati-hati musuh kalian rasa takut, segan. Tidak ada lagi takutnya dengan kaum muslimin. Di zaman Nabi SAW, mereka zaman sahabat takut orang-orang kafir. Takut, sampai dikatakan dalam beberapa athar, namanya Umar bin Khattab kalau disebut di wilayah-wilayah kafir, mereka pada ketakutan. Dengar namanya saya sudah takut gitu. Dengar namanya saja, mereka tidak berani gitu kan. Sekarang luar biasa gitu. Allah sudah masukkan, Allah akan angkat rasa segan dari hati musuh-musuh kalian. Kenapa sebabnya? Karena kata Nabi SAW pada saat itu dalam hati kalian ada penyakit wahan. Para sahabat mengatakan, apa itu wahan ya Rasulullah? Wahan yang dimaksud ini apa? Karena wahan ini kayak kekacauan gitu, ketidakstabilan. Kata Nabi SAW, ya, hubbud dunya wa karahiyatil maut. Pada saat itu kalian sangat cinta dengan dunia dan kalian takut kematian. Riwayat lain dikatakan hubbud dunya wa karahiyatil jihad. Kalian sudah takut mati, ya, kalian cinta dunia dan kalian benci, tidak suka dengan jihad. Sekarang umat Islam, banyak orang diantara kita sibuk dengan apa? Pendapatan saya apa? Bagaimana saya hidupin keluarga dan anak saya. Titik, cukup itu. Gajinya berapa? Bayar listrik cukup, transportasi cukup, sudah. Mau tetangganya sakit muslim, mau ada masalah sedang dihadapin, diam, nggak ada urusan. Depan mata kita sekarang ini, setiap negara Islam, pemimpin Islam, setiap ulama kaum muslimin, gitu kan, kecuali sebagian kecil, umumnya kaum muslimin nafsi-nafsi semua. Yang penting dia aman, selesai. Mau yang lain kena, Jogja kena banjir, gempa,
kena gempa longsor, kemudian waktu kemarin tsunami. Berapa banyak sih dari jumlah umat Islam ini yang menyumbang? Berapa banyak sumbangan yang masuk dibandingkan dengan jumlah umat Islam waktu itu? Kalau kita hitung persentasenya yang bantu pada saat tsunami terjadi, kemudian di Jogja, banyak yang terjadi masalah di Indonesia, memang ada yang membantu. Kalau diakumulasi total harta atau uang yang terkumpul itu hanya mungkin 2-3% dari jumlah umat Islam di Indonesia. Mana yang 98% nih? Mana yang 97%? Mereka melakukan peduli terhadap umat Islam? Sama sekali. Gitu kan? Jadi nggak ada. Betul pada saat ini memang kita sangat cinta dengan dunia, pusing dengan itu saja, terus saja. Dan juga benci dengan jihad, takut mati. Ya, kalau sakit, siap mengeluarkan uang banyak. Nanti datang asuransi mengatakan nanti Anda rawat nginap, dikasih gratis sekian, boleh nginap 15 juta, ketakutan bayar 1 juta. Subhanallah, pernah nggak 1 juta infakkan untuk bantu orang sehingga kita bisa panen di akhirat? Dia lebih takut untuk dirinya sendiri, bayar 1 juta karena takut nanti rawat nginap, padahal sampai 5 tahun tidak pernah rawat nginap. Kenapa nggak takut dengan dirinya kalau mati nanti? Ya, dia tidak bisa diselamatkan karena nggak ada ibadahnya. Dari mana kita tahu 1 juta yang kita kasih daripada ke asuransi, lebih baik kita kasih ke jalan Allah yang menyelamatkan kita di akhirat nanti. Coba pikir ke poin itu, ikhwan akhwat sekalian. Jangan terus berputar-putar di masalah dunia yang tidak selesai-selesai ini. Rutinitas kita nanti akan ada akhirnya. Kita bangun pagi, mandi, sarapan, keluar aktivitas, kemudian siang lagi, sore, malam lagi tidur. Ada subhanallah orang-orang Islam begitu. Cuma tahu makan, minum, tidur, kerja, selesai. Itu pun nanti kalau liburan anak-anaknya perginya ke tempat-tempat maksiat, ke kolam renang, telanjang, lihat orang telanjang. Banyak ikhwah-akhwat kita kadang-kadang begitu. Kenapa kok ke kolam renang? Ya anak-anak lagi liburan Ustaz. Subhanallah. Jadi majelis taklim bukan hiburan. Seakan-akan majelis taklim hanya untuk kakek-kakek dan nenek-nenek. Anak-anak perlu ditanya, diajak gitu kan. Buat mereka suka majelis taklim, bukan kolam renang. Bukan tempat-tempat maksiat gitu. Kita tidak dilarang rekreasi dalam Islam, tapi jangan merusak iman antum. Pergi ke pantai, kemudian lihat kemaksiatan sana sini. Sholatnya akhirnya mepet-mepet. Cari tempat saja buka sejadah, hilang fadilah sholat di masjid, hilang baca Quran, matanya jadi suka lihat yang salah. Kenapa? Emang kenapa kalau kita lakukan perbuatan-perbuatan yang tadi yang salah itu bisa merusak iman kita? Kan jadi lebih baik kita jauhi. Baik. Kenapa saya datangkan poin kedua ini ikhwah akhwat sekalian? Karena saya lihat sekarang ini lebih dari di atas, mungkin kalau kita bisa bahasakan sudah 15 tahunan ya, di mana Israel masuk ke Palestina dan setiap hari umat Islam dibunuh, setiap hari. Tidak pernah lewat sehari nggak ada korban, nggak pernah. Minimal luka parah, maksimal mati 3, mati 5 tiap hari. Pernahkah kita yang hadir di sini saja tanya diri masing-masing, berdoa, sisipkan saja dalam doa, tidak usah bicara harta deh. Doa saja, dari doa kita minta panjang umur, sembuh dari penyakit, diberikan pekerjaan, berdoa, ya Allah tolong saudara kami di Palestina, berikan kemenangan. Saya yakin ikhwah akhwat sekalian, 10% saja dari umat Islam, dari 3 miliar 300 ribu orang Islam berdoa, itu hancur Israel. Semestinya begitu kita berpikir. Tapi berapa persen yang berdoa ini? Itu pun kalau berdoa kadang-kadang buru-buru, subhanallah. Sekarang umat Islam dirusak, diperangi dari dalam oleh orang Yahudi sendiri, tapi berkedok Islam. Itulah Syiah. Syiah ini orang Yahudi teman-teman sekalian. Dibentuk oleh orang Yahudi, Abdullah bin Saba. Fakta sejarah mengatakan itu, harus yakin dengan itu. Kita punya buku-bukunya, fakta-faktanya. Abdullah bin Saba orang Yahudi, pura-pura masuk Islam. Dan di zaman Utsman bin Affan, dia menyebarkan fitnah mengatakan bahwasanya ya, Abu Bakar sama Umar sengaja mengambil khilafahnya Ali. Sama Utsman dikeluarkan karena dia masih ngaku Islam, dia berkedok Islam, dikeluarkan. Apa yang terjadi? Dia buat ya, tim demonstran, kemudian masuk memprotes Utsman sampai terbunuh Utsman. Buku-buku ahli sunnah semua sepakat. Ahli sunnah siapa? Yang mengikuti sunnah Nabi SAW mengatakan yang membunuh Utsman bin Affan adalah Abdullah bin Saba, si Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Kita punya buku sejarah, ini bukan karangan saya ini. Kemudian di zaman Ali jadi khalifah, dia masuk, disebarin fitnah baru. Abu Bakar, Umar, Utsman, karena Utsman sudah mati, dia bilang juga mengambil khilafahnya Ali. Sama Ali ditangkap di depan orang-orang semua, lalu Ali tanya,
Apa kau yang mengatakan kalimat itu? Bahwasanya Abu Bakar, Umar, Uthman merebut khilafah saya dan saya lebih afdal daripada mereka. Kata Abdullah bin Sabah, iya, memang dia mau sebarin fitnah. Kata Ali, kau harus taubat, kalau tidak saya akan hukum kamu dengan haddul muftari, hukum cambukan bagi pendusta, 80 kali jerat. Lalu kata dia, saya tidak mau, karena saya yakin memang kamu, memang itu fitnahnya dia yang dia ingin sebarin tengah-tengah umat. Lalu yang terjadi, kata Ali, kalau kau tidak mau taubat juga saya akan kisos kamu, kau akan dibunuh, karena kau menyebarkan fitnah. Semua sahabat tidak ada yang khilaf bahwasanya rentetan Abu Bakar, Umar ini paling afdal di kalangan sahabat. Sudah kita jelaskan tablik akbar yang lalu pada saat jelaskan Abu Bakar dan Umar panjang lebar 4 jam lebih. Lalu apa yang terjadi teman-teman sekalian? Kata Ali, saya akan bunuh kamu. Dia bilang, kalau kau bunuh saya wahai Ali, kau adalah Tuhan. Sampai pada fitnah yang lebih besar, dibunuh sama Ali. Abdullah bin Sabah dalam sejarah ahli sunnah dibunuh oleh Ali radhiyallahu anhu. Pemahaman Syiah, kalau orang pakai akal sehat, dia akan faham ternyata pemahaman ini bukan dari Islam. Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala telah katakan dalam kitabnya masyhur, ayat ini kekal, bukan karangan saya, firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan az-dzikra, yakin Al-Quran sempurna dan kami akan menjaganya. Tidak ada satu huruf pun dimasukkan kecuali pasti akan terbongkar. Nggak mungkin, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ciri khasnya Al-Quran. Dan ini ulama semua sudah sepakat, dinukil banyak riwayat berhubungan dengan masalah ini. Kemudian mereka mengatakan tidak, Quran ini kurang. Allah bilang dijaga, kau bilang kurang, siapa kamu itu? Berani benar ngomong begitu. Kemudian mereka lagi menghardik, sebenarnya tujuannya Abdullah bin Sabah ingin menghina Nabi Muhammad SAW langsung, tapi dia tidak bisa. Kalau dia hina langsung Nabi Muhammad SAW, ketahuan kedoknya. Maka dia hina orang-orang yang terdekat dengan Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Siapa 2 orang ini? 10 orang jamaah surga, mertua Nabi SAW. Apakah mereka lebih hebat dari Nabi? Nabi maksudnya SAW salah pilih mertua. Anda saja bisa pilih mertua yang benar. Ada teman saya Sunni bertemu dengan seorang Syiah di Jakarta, dia cerita, tapi saya tidak ketemu waktu itu. Dia bilang, saya ketemu sama satu orang Syiah, teman saya tanya, bagaimana keadaan antum? Baik, alhamdulillah. Bagaimana istri? Baik. Istri anda baik ya? Baik. Soleh, solehah, patuh. Bagaimana mertuanya? Oh, mertua saya sehat, semuanya baik-baik. Berarti kamu lebih hebat daripada Nabi ya? Loh, kok bisa? Loh iya, kan bagi kamu mertuanya Nabi itu orang kafir. Dan mertua kamu orangnya hebat, baik. Istri kamu soleh, tapi kamu mengkafirkan dan melaknat serta menuduh berzina istrinya Nabi Muhammad SAW. Berarti kau lebih hebat dari Nabi dong. Diam dia, tiba-tiba nggak bisa ngomong. Pemahaman yang tidak masuk di akal sudah. Anehnya ada umat Islam yang terpengaruh, kafirkan sahabat. Lalu simbolnya cinta ahlul bait. Demi Allah teman-teman sekalian, mereka tidak cinta ahlul bait, dusta. Yang mencintai ahlul bait adalah ahli sunnah yang sebenarnya. Kita mengatakan Ali radhiyallahu anhu. Adakah ahli sunnah yang mengatakan Ali bukan sahabat? Adakah pernah ahli sunnah berani mengatakan Ali itu kafir atau salah? Tidak pernah. 4 jam tabligh akbar kita kemarin semuanya kelebihannya Ali radhiyallahu anhu. Bagaimana pujian sahabat terhadap beliau, dan kita selalu memuji beliau, dan kita yakin khalifah Rasyid yang keempat masuk dalam keemasan ya, dari masa keemasan Islam di awal, yaitu Khulafaur Rasyidin, yang kata Nabi SAW berpegang pada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahku. Fatimah Al-Batul radhiyallahu anha, kita selalu memuji, mengatakan radhiyallahu anha. Hasan dan Husain, kita mengakui sabda Nabi SAW, Sayyidu Syabab Ahli Jannah, pimpinan anak mudanya surga. Itu pernyataan ahli sunnah. Husain terbunuh di Karbala, kita mengatakan Husain mati syahid, yang membunuhnya zalim. Nggak ada ahli sunnah mengatakan Husain kafir, misalnya kita membenci. Ini kan sekarang dibuat kesannya di tengah-tengah umat oleh orang-orang Yahudi yang membuat pemahaman ini. Kesannya kita ini membenci Ali, membenci Ahlul Bait, membenci Hasan Husain. Dari mana ini? Tidak ada pemahaman yang bentrok antara ahli sunnah dengan Syiah yang sekarang mereka angkat simbolnya. Nggak ada, gitu kan? Kitab Ahlul Bait kita hormatin. Bahkan mereka hanya membatasi Ahlul Bait hanya kepada Ali, Hasan, Husain dan Fatimah. Sementara ahli sunnah lebih global. Istri-istri Nabi juga masuk dalam keluarga Nabi SAW. Terbukti kita tahu dalam riwayat Bukhari. Tentu orang Syiah tidak yakin riwayat ini, dan kita tidak peduli dengan itu. Kita punya sanad yang jelas dalam riwayat Bukhari. Salah satu salawat yang kita dianjurkan baca sebelum salam,
Selain Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya, ada juga Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim. Ya Allah, berikanlah salam untuk Muhammad SAW dan istri-istrinya serta juga keturunannya. Ini salah satu salawat yang kita yakini kebenarannya. Ada istri masuk di sini, gitu kan? Antum sekarang bahasa Indonesia deh, secara akal sehat. Kalau lagi buat kartu keluarga, istri masuk dalam keluarga nggak? Orang Syiah kalau ditanya itu dia bingung jawab tuh. Istri antum masuk dalam keluarga nggak? Masuk. Bahkan setelah nama kepala keluarga si laki-laki langsung istrinya bagian daripada keluarga itu. Jelas, gitu kan? Kalau kita mengatakan masuk dalam keluarga, bagaimana caranya tidak? Secara akal sehat saja itu sudah jelas. Ada statement bahkan yang hampir mereka sepakati, mereka mengatakan Nabi Muhammad, kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'lam mereka. Mereka mengatakan statement bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga tapi kemaluannya di neraka. Statement itu dilempar. Alasannya kena menikah dengan Aisyah. Siapa kamu itu? Di zaman Nabi SAW turun firman Allah kekal dalam Al-Quran. Surah An-Nur ayat 2 dan ayat 23. Pada saat Aisyah difitnah oleh pimpinan munafikin, Abdullah bin Abi Salul. Kemudian dia mengatakan bahwasanya Aisyah berzina dengan Safwan. Turun surah An-Nur menyuruh Nabi SAW mencambuk mereka karena mengatakan Aisyah berzina. Ada beberapa sahabat yang dicambuk termasuk pimpinan munafikin itu. Sekarang mereka ulangi lagi perkataan itu. Kata Imam Az-Zahabi dan ulama-ulama sunni yang lainnya mengatakan siapapun yang mengatakan Aisyah berzina mengikuti konsep awalnya sebelum turun surah An-Nur, maka hukumnya berlaku surah An-Nur pada mereka. Ikut-ikutan tetap dicambuk 80 jerah, gitu kan? Kalau mengkafirkan sahabat berarti dia yang kafir, karena kata Nabi SAW, tidak ada seseorang pun yang mengatakan kepada saudaranya muslim kafir kecuali akan kembali ke salah satunya. Kira-kira kalau ketemu Abu Bakar dengan satu orang dari orang Syiah ini, siapa yang kita mau katakan kafir? Bagaimana bisa mau dikatakan sahabat Nabi kafir? Hidup melihat Nabi dengan mata kepala saja sallallahu alaihi wasallam sudah sebuah fadilah. Definisi sahabat harus lihat Nabi dengan mata kepala, harus beriman pada beliau pada saat itu dan meninggal dalam keyakinan itu baru dikatakan sahabat. Kita tahu ada orang-orang seperti Uwais Al-Qarni, gitu kan? Kemudian Shuraih Al-Qadi, ada beberapa yang dikenal dengan tabi'in besar dalam buku-buku ahli sunnah yang kita jadikan rujukan dan punya sanad yang jelas. Mereka hidup di zaman Nabi SAW, beriman pada Nabi, menjadi orang soleh yang luar biasa. Sampai tidak kenal kisah Uwais Al-Qarni, sampai tidak kenal kisah Shuraih Al-Qadi yang terkenal dengan kesolehan mereka, kezuhudan mereka. Tapi karena tidak pernah lihat Nabi SAW dengan mata kepala, maka dikatakan dia kalangan tabi'in, bukan kalangan sahabat. Jadi nggak gampang itu mencapai derajat sahabat. Ini nggak dikafirkan. Kenapa? Abdullah bin Sabah tahu asas kita adalah Al-Quran. Dikatakan Al-Quran itu kurang. Asas kita menerima hukum Allah dari mana? Dari Nabi SAW. Nabi ajarkan ke siapa? Dari sahabat. Kalau sahabat dipangkas oleh mereka, maka otomatis mereka harus punya sumber lain yang sampai kepada Nabi. Dikarang-karang riwayat yang tidak jelas sanadnya. Jadi ini jelas pemahaman dari orang Yahudi di tengah-tengah umat Islam yang masuk tengah umat Islam untuk memerangi kaum muslimin. Orang bodoh yang ngikutin itu. Dan ini tidak boleh didiamkan. Subhanallah, di negara-negara yang ada ahli sunnah, tidak pernah ahli sunnah membunuh satupun orang Syiah kecuali buat makar. Tidak pernah. Di Saudi mereka kalau yang berfaham Syiah dikenal dengan Houthi, itu mereka masih punya warga negara. Di Indonesia selama mereka tidak buat makar, pernah ahli sunnah ganggu Syiah? Nggak pernah. Tapi pada saat mereka memimpin, ikhwan dan akhwat sekalian, lihat di Syria 230.000 jiwa ahli sunnah dibunuh karena pemahaman Yahudi dasarnya. Memerangi umat Islam memang, gitu kan? Di Irak mereka membunuh 150.000 jiwa termasuk Saddam Hussein yang mereka anggap selama ini memerangi mereka. Irak sekarang itu negara keduanya Iran. Kemudian mereka terakhir masuk ke Yaman, membakar tidak kurang dari 1.000 masjid dan rumah-rumah tahfidz Quran serta kampus-kampus Islam, ya, itu kemudian diganti, ditutup. Banyak yang dibunuh, banyak yang diperangi, subhanallah. Ini yang terjadi. Dan pendekatan orang-orang Syiah terakhir dengan pemerintah Yaman hampir sama dengan pendekatan orang Syiah sekarang dengan pemerintah kita. Hampir sama metodenya. Kalau pemerintah kita ini, semoga Allah berikan hidayah, tidak segera melihat, mengambil pelajaran dari Yaman, bukan mustahil terjadi hal yang sama. Mereka teman-teman sekalian masuk kepada pemerintah, presiden waktu itu nasionalis tapi ahli sunnah, didekatin.
selalu ada pertemuan intens, pergantian budaya, kemudian saling memberikan bantuan dan A, B, C, T, seterusnya dikasih. Setiap pertemuan dititipin satu pesan. Kalau 100 pertemuan berarti 1000 pesan. Satu kalimat saja sudah 1000 kalimat, 100 kalimat kalau 100 pertemuan. Yang dimasukkan adalah ahli sunnah itu, tapi dia tidak katakan ahli sunnah. Kalau ahli sunnah kan berarti ahli sunnah. Dibuat momok yang lebih serem atau seram dianggap perlu dijauhi, Wahabi. Ini Wahabi nih, cirinya Wahabi apa? Berjenggot, tidak isbal, sholat berjamaah di masjid, dahinya hitam. Ini orang-orang buruk atau baik dalam agama nih? Ahli sunnah, orang yang dahinya hitam karena sujud. Kalau sholat ke masjid, mereka tidak isbal karena Nabi melarang. Karena kalau tutup di bawah mata kaki masuk dalam neraka. Perempuannya berjilbab besar, bercadar, ini yang Wahabi. Diangkat sama mereka, ini lihat teroris nih. Sama konsepnya dengan Yahudi di Israel, cuma ini Yahudi berkedok Islam, gitu kan. Ini lihat nih Wahabi menakutkan, teroris, mereka radikal, mereka tidak bolehkan ini, tidak bolehkan itu dan seterusnya. Apa yang terjadi ikhwah sekalian? Pemerintah Yaman nangkapin tuh ulama-ulamanya ahli sunnah. Setelah ditangkap-tangkapin, orang Syiah sudah merasa tidak ada lagi gangguan. Yang terjadi apa? Mereka lalu membuat pasukan militan mengkudeta pemerintah. Baru berapa hari saja mereka kudeta pemerintah Yaman, mereka sudah pasang di jalan-jalan pelang-pelang besar, itu fotonya Khomeini. Siapa Khomeini? Coba antum baca deh sejarahnya. Orang Yahudi. Subhanallah. Baru mau dikatakan ayatullah. Ayatullah dari mana ini? Ayat syaitan iya. Bagaimana caranya dikatakan ayatullah ini? Mereka berani menyebutkan dalam bukunya innali a'immatuna. Saya baca dalam kitab Al-Kafinya. Manzilatan la yablughu malakul manzilatun la tablughu malakul mukarram wala nabiyyun mursal. Kami ini imam-imamnya Syiah punya kedudukan yang tidak mungkin dijangkau oleh para malaikat dan juga nabi-nabi. Maksudnya kedudukan apa ini? Allah, kedudukan ketuhanan. Orang harus faham kalimat-kalimat yang luar biasa. Fitnah-fitnah terus ditanamkan di tengah-tengah umat. Ini berbahaya sekali. Mereka lakukan, lalu mereka mengeluarkan statement, nanti musim haji ini kami akan serang Mekah dan Madinah. Presiden Yaman tulis surat kepada negara-negara Turk di sekitarnya, 6 negara termasuk Saudi, Raja Salman, semoga Allah menjaga beliau. Coba bantu kami ini, diserang, gitu kan? Subhanallah, di hari-hari sekarang orang-orang Syiah di Indonesia harus disampaikan nih kepada kaum muslimin dan sampaikan kepada semua orang intens menemui presiden dan wapres kita. Intens menemui mereka. Lalu kemudian tidak mungkin pertemuan tersebut tidak diberikan pemahaman, cekokan, bantuan dari Iran, ini segala. Dan sekarang ini ada ratusan ribu jumlahnya orang-orang yang masuk pengungsi dari Iran. Kenapa harus mengungsi di Indonesia? Negaranya nggak apa-apa, gitu kan? Mengungsi dibiayai hidupnya. Bagaimana ini bisa? Saya tidak mengatakan pemerintah kita salah ya, sebab kita pasti ahli sunnah mendukung pemerintah. Yang salah kita ingatkan. Saya menganggap ini sebuah kekeliruan yang harus diingatkan. Itu mereka Syiah masuk, ya. Bahkan ada beberapa teman-teman yang heran. Mereka-mereka ini kalau secara fisik bukan kayak manusia biasa, kayak orang-orang yang sudah terlatih militer. Ngapain masuk ratusan ribu orang ke Indonesia? Bukankah sudah ada pelajaran di Yaman dulu? Bukankah MUI kita, bukan saya, MUI Indonesia yang sudah diakui dari seluruh ormas Islam mengatakan bahwasanya Syiah sesat? Bukankah ulama-ulama sudah mengingatkan, gitu kan? Bukankah sudah ada pelajaran dari negara-negara sebelumnya? Maka itu yang terjadi. Sekarang di tengah-tengah umat mereka masuk menyerang umat Islam, gitu kan? Itu yang terjadi. Harus hati-hati nih. Sisipkan doa kita di situ. Dari sisi lain, saudara-saudara kita di Myanmar sekarang, di Burma, Rohingya yang kita tahu, luar biasa. Saya lihat gambarnya nggak masuk di akal saya, ikhwah sekalian. Ada manusia seperti mereka ini luar biasa. Ini teroris yang sebenarnya ini bukan orang yang berjenggot, bukan orang yang sholat di masjid, bukan yang dahinya hitam. Ini teroris-teroris nih bisa subhanallah membakar anak kecil. Saya lihat gambarnya sendiri, anak kecil diikat di satu kayu yang panjang. Kemudian ada satu orang Buddha dipegang dari sebelah sana, sebelah sini satu, terus dibakar, dipanggang kayak bakar kambing. Manusia loh ini, anak kecil lagi. Sedangkan seorang militan saja, prajurit perang, kalau ditangkap, kemudian mau disiksa, mungkin tidak ada penyiksaan di dunia terjadi pernah dipanggang seperti kambing begitu. Anak kecil, perempuan digantung,
dibuat traumatis hanya alasan karena mereka Islam. Satu rumpun loh ini ya, warna kulitnya sama, paras wajahnya mereka sama, bahasa mereka sama. Itu saja sudah cukup sebenarnya membuat mereka tidak buat macam-macam. Dan statement internasionalnya, Presiden Myanmar mengatakan apa? Kami tidak ingin Myanmar seperti Indonesia. Kenapa Indonesia? Karena pada saat umat Islam menjadi banyak, mereka akhirnya mendominasi. Memang selama ini kenapa kalau Indonesia didominasi orang Islam? Pernah nggak ada Presiden Indonesia dari Soekarno sampai sekarang yang kita tahunya Islam walaupun mereka kebanyakan nasionalis? Pernah nggak ada yang menyiksa orang kafir? Bahkan orang Islam yang kadang-kadang masih ada yang di nomor 2 kan, gitu kan? Tidak ada masalah dengan umat Islam pada saat memimpin sebenarnya. Jadi seakan-akan simbol ini mau perang agama, mereka tidak takut sama sekali. Negara Myanmar itu kecil. Saya kadang-kadang bercanda di pengajian saya, kalau orang Indonesia, tidak usah Indonesia, orang Jawa Barat datang ke sana meludah tenggelam tuh. Tapi berani hilang rasa takut kepada umat Islam, nggak ada. Seperti yang Nabi SAW katakan, karena kita betul-betul sudah tidak peduli dengan agama ini. Maka teman-teman sekalian, yang saya ingin simpulkan dari semua poin kedua ini adalah, mari tunjukkan kepedulian kita kepada umat Islam, saudara-saudara kita. Kata Nabi SAW, man lam yahtamu bi umuri muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan perkara muslimin bukan dari golongan mereka. Sumbang harta, sumbang doa. Di masjid yang saya sholat di dekat rumah saya, alhamdulillah saya jadi imam di situ. Kalau dari subuh saya kunut nazilah. Semalam juga maghrib isya, kalau duhur asar kadang-kadang saya ada taklim, saya sholat saya jadi kunut nazilah. Saya katakan selalu saya sampaikan kepada jemaah saya di situ, bahwasanya kita akan kunut nazilah, sebagaimana Nabi SAW kunut nazilah sebulan, mendoakan agar suku-suku Arab yang membunuh 70 sahabat penghafal Quran itu dibunuh oleh Allah SWT, dihancurkan oleh Allah SWT. Ini sudah saatnya kita membaca kunut nazilah. Berapa banyak imam-imam kita yang baca kunut nazilah, ikhwah-ikhwat sekalian. Dihitung jari. Kepedulian kita sangat kecil sekali. Insya Allah teman-teman panitia juga akan mengumpulkan bantuan, sisihkan bantuan itu. Ingat, bantuan yang kita keluarkan, sedekah yang kita keluarkan, manfaat utamanya bukan kepada penerima. Kepada siapa? Kita sendiri. Kita sendiri yang dapat manfaatnya. Dia hanya sekedar beli baju, beli makanan, beli minuman, habis. Tapi antum dapat pahala yang antum panen hari kiamat. Meninggikan derajat di surga, selamat dari neraka. Jangan 1000-2000 terus, nggak selesai 1000-2000 ini. Makanya juga rezekinya cuma 1000-2000 terus datang dari Allah, gitu kan. Coba keluarin yang besar dengan keyakinan. Perhatikan nanti bagaimana Talha bin Ubaidillah berinfak, luar biasa. Yang sebelumnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali yang kita jelaskan. Kadang-kadang saya merasa malu kalau baca kisah-kisah para sahabat ini, subhanallah. Kita kayak tidak ada apa-apanya di depan mereka memang. Tapi minimal kita mengikutin, gitu kan, berusaha. Ini kurang lebih 2 poin yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebuah nasihat buat diri saya sendiri dan buat antum sekalian dan seluruh muslimin yang mendengarkan ceramah kita agar bisa peduli dengan keadaan muslimin dan juga bisa menjadikan ciri khas sahabat ada pada diri kita. Talha bin Ubaidillah, seorang sahabat yang mulia yang Nabi SAW berikan julukan, siapa yang mau melihat orang mati syahid tapi masih hidup dan berjalan di muka bumi, inilah orangnya. Ditunjuk Talha bin Ubaidillah. Itu kurang lebih simbol dari Nabi SAW. Nanti kan panjang lebar kita jelaskan tentang kisahnya. Talha sebenarnya secara makna bahasa Arab punya makna yang bagus, dan ini juga satu hal yang kita harus beratkan teman-teman sekalian. Saya selalu ingatkan di pengajian saya, pilih nama-nama yang baik, punya makna yang baik. Dan tidak usah panjang-panjang namanya. Paling hobi Indonesia ini namanya 3, 4. Muhammad, Yusuf, Ahmad. Siapa yang mau dipakai namanya ini? Sudah gitu dipangkas lagi Muhammad, Mat. Hilang artinya, gitu kan. Satu nama, cukup satu nama saja. Kita tahu coba nama-nama nabi-nabi. Ada yang punya 2 nama dari nabi-nabi? Adam, Idris, Saleh, Hud, Shu'aib. Namanya berapa? 1. Satu saja, dan dipanggil lengkap, nggak dipanggil pangkas-pangkas, gitu kan. Musa, Isa, Yusuf, Daud, Sulaiman, Muhammad alaihissalam, semuanya nama-nama satu. Nama sahabat coba, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad, satu-satu. Kecuali memang dinisbatkan kehambaannya kepada Allah, seperti Abdurrahman, Abdullah, baru 2 rangkap. Itu kena ada nama Allah SWT. Tapi kalau enggak satu-satu nama. Kita lihat nama perempuan, Maryam, Khadijah, Fatimah, Asia yang disebutkan dalam
Hadis-hadis Nabi SAW. Nama sahabiat Hafsah, ya. Semua nama Zainab, namanya satu-satu saja. Jadi nggak usah sampai 3 rangkap nama. Yang penting nama-nama itu punya makna yang baik, baik secara makna maupun memang ada orang soleh yang kita targetkan agar anak kita seperti dia, berdoa kepada Allah tuh bisa. Jadi pada saat menamakan namanya Abdullah, niatnya memang karena nama itu Allah cintai dan juga ingin seperti Abdullah bin Umar misalnya. Nanti kita lihat seperti Talha ini, semua anaknya Allah karena dia 14 orang anak laki-lakinya umumnya semua dipakai nama nabi-nabi dengan berharap mengikuti para nabi-nabi tersebut, gitu kan. Talha sebenarnya secara makna berarti sebuah pohon yang rimbun, ya. Dia sangat tumbuh di tanah yang tanah keras, tapi pohonnya itu walaupun tidak banyak disiramin air, ini nama Talha sendiri, ya. Itu batang pohonnya besar sampai tidak bisa dipeluk oleh seseorang karena besarnya, dan daunnya sangat lebat serta dia mengeluarkan duri-duri tapi durinya lembut, ya, sehingga unta-unta bisa memakannya. Dikenal dengan pohon Talha, ya. Maka ayahnya memilih nama justru karena melihat pohon ini, gitu kan, pohon ini. Dan ini oleh Nabi SAW tidak diganti, ya, tidak diganti nama ini karena memang nama ini memiliki makna yang positif saja, baik. Nama ayahnya Ubaidillah bin Uthman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, dan beliau bertemu dengan Nabi SAW di Murrah bin Ka'ab. Jadi di kakek kesekiannya itu sama keturunannya dengan Nabi SAW. Sementara ibunya dan ini ayahnya meninggal sebelum Islam di masa jahiliyah. Kemudian ibunya As-Sa'bah binti Al-Hadrami. Ini terkenal, saudarinya, adiknya atau kakaknya Al-Ala Al-Hadrami, sahabat Nabi yang masyhur gitu. Ini juga sudah masuk Islam, ini sempat masuk Islam, walaupun di awal masuk Islamnya Talha, dia sempat membenci anaknya, sampai akhirnya Allah SWT berikan hidayah dan dia masuk Islam. Gitu. Dia masuk Islam. Awal kisahnya Talha masuk Islam ini, jadi dia ini sebenarnya Talha terkenal, ya, ada 3 sahabat, 3 orang sahabat ini yang sepadan, umurnya hampir sama, postur tubuhnya hampir sama, paras wajahnya juga mendekati, kedudukan sosial mereka, ya, kedudukan di masyarakat hampir sama. Dan 3 orang sahabat ini subhanallah tiga-tiganya jadi masuk surga. Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. 3 orang ini sama-sama. Pada saat Nabi SAW diutus menjadi Nabi, umur mereka waktu itu masih 15 dan 16 tahun. 15 dan 16 tahun. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, beliau waktu mulai meranjak umur 15 tahun, beliau sudah mulai ikut dengan kafilah-kafilah dagang. Dan kebetulan memang ayahnya meninggalkan harta yang cukup, ibunya juga termasuk orang yang kaya raya pada saat itu tapi tidak menikah lagi. Dan Talha ini akhirnya menggunakan harta ibunya untuk berdagang. Tepatnya di umur 16 tahun, 1 tahun setelah dia mulai berdagang, dia kemudian tiba di negeri Syam. Ini sebab dia masuk Islam, ya. Dia tiba di negeri Syam, kemudian pas baru masuk negeri Syam ada satu pendeta Nasrani yang pada saat itu memang sedang mengincar dan mencari tahu tentang kafilah-kafilah dari tanah haram, wilayah Mekah secara khusus. Waktu itu dikenal tanah haram cuma Mekah, Madinah belum ditahu. Maka pendeta ini pun berdiri di depan kafilah-kafilah yang masuk ke negeri Syam, karena memang ada satu pintu yang mereka selalu masuk untuk belanja dagangan di Syam lalu mereka bawa ke Mekah. Setiap ada kafilah masuk, pendeta ini berdiri di depan pintu mengatakan, siapa di antara kalian, di antara penghuni atau peserta daripada, ya, kafilah ini yang berasal dari tanah haram. Talha kebetulan dengan kelompoknya itu dari Mekah. Talha yang menyaut mengatakan, kami dari negara atau wilayah haram, dari Mekah. Kata pendeta tersebut, apakah sudah keluar di tempat kalian, di kota kalian, Ahmad bin Abdillah? Lalu berkata si Talha, Ahmad yang mana? Ahmad di Mekah ada beberapa orang yang menggunakan nama itu. Lalu kata dia, Ahmad bin Abdillah bin Abdul Muttalib, karena dalam Injil disebutkan namanya Ahmad, gitu kan? Namanya disebutkan Ahmad, sebagaimana tadi saya sudah jelaskan Nabi SAW punya 5 buah nama, Ahmad dan Muhammad dan seterusnya. Lalu kata
Talha, iya. Dia tidak bilang Ahmad, dia cuma bilang Talha mengatakan kenapa? Kata pendeta tersebut, akan keluar dari wilayah kalian kota haram itu seseorang yang bernama Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, nabi terakhir. Kalau kalian sudah mendengarkan dia keluar, maka segeralah menjadi pengikutnya, karena dia adalah nabi yang terakhir. Dia penutup para nabi. Dan nanti dia akan dikeluarkan oleh kaumnya dari wilayah haram dan dia akan hijrah ke sebuah kota, tapi di riwayat ini tidak disebutkan Madinah ya, ke sebuah kota yang kota tersebut penuh dengan pohon kurma serta gitu kan, subur, banyak air dan juga ada garamnya, dan dipenuhi di kiri kanannya, barat dan timurnya dengan batu-batu hitam. Itulah kota Madinah. Maka segeralah jadi pengikutnya. Talha bin Ubaidillah, perhatikan kejelian seseorang dalam menangkap informasi penting. Ini penting ya. Ada orang subhanallah begitu ada informasi ini langsung dia segera. Di sini akan terjadi badai. Sudah pasti informasinya sudah, dia harus berhati-hati. Ada orang enggak, anggap remeh, enggak apa-apalah gitu. Enggak, kejelian dalam menangkap informasi penting. Penting ya. Ini penting sekali. Kalau beritanya penting segera. Apalagi kalau itu informasi yang benar dari agama kita. Dengarkan azan, informasi panggilan sholat. Enggak usah kerjakan yang lain. Selesai. Saya ini kebenaran. Saya harus datangin, kerjain, tinggalkan semuanya. Gitu kan. Dia tangkap informasi ini dari pendeta tersebut, dan pendeta itu terkenal ya pada zaman itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tahu itu, ini agama Nasrani yang patuh kepada Allah, nabinya mereka Nabi Isa. Lalu Talha pun berkata, informasi itu berbekas pada hati saya, maka saya pun akhirnya kembali ke Mekah, tidak jadi dagang. Saya kembali sendirian meninggalkan kafilah tersebut, lalu kemudian saya kembali, lalu saya tanya keluarga saya, karena perjalanan dari Mekah ke negeri Syam memakan waktu, gitu kan? Itu bisa ditempuh kurang lebih sebulan perjalanan. Maka dia pulang segera, jadi sudah 2 bulan nih, sebulan pergi sebulan pulang. Lalu dia tanya keluarganya, apakah ada terjadi sesuatu di Mekah pada saat saya pergi ke negeri Syam? Kata keluarganya, ya tidak disebutkan siapa, tapi dalam riwayat dikatakan, kata keluarganya ada, telah mengaku sebagai Nabi Allah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kata Talha, apakah dia punya nama lain selain Muhammad? Kata keluarganya, dikenal dengan nama Ahmad. Maka kata Talha, apakah sudah ada yang mengikuti dia? Orang-orang Mekah sudah tahu. Yang pertama beriman kepada dia adalah sahabat dekatnya Abu Bakar bin Abi Quhafa. Yang nama itu namanya Abdullah ya, dikenal dengan Abu Bakar. Maka dia pun, Talha berkata, saya tahu Abu Bakar. Dia adalah seorang pedagang yang baik. Dan Abu Bakar ini sebelum masuk Islam punya majelis, ya, punya kayak semacam kalau kita sekarang katakan sekarang pengajian ya, tapi dia bukan pengajian, dia khusus untuk membahas nasabnya orang-orang Arab. Abu Bakar adalah orang yang paling menguasai nasab orang-orang Arab. Jadi kalau ada yang mau tahu nasabnya dari suku ini dari mana asalnya, dari Abu Bakar semua. Dan orang-orang kata Talha menyukai majlisnya karena dia adalah orang yang paling mahir dalam nasab orang-orang Arab. Dia orang yang jujur, orang yang lembut, orang yang baik. Maka tidak mungkin Abu Bakar beriman kepada orang yang salah. Dia pun segera mendatangi Abu Bakar lalu bertanya, oh ya Abu Bakar, betulkah Muhammad bin Abdullah nama lainnya Ahmad dan sudah mengaku sebagai Nabi? Kata Abu Bakar, iya betul. Dan apakah kamu sudah beriman padanya? Dia bilang iya. Kalau begitu bawa saya kepadanya, saya ingin beriman juga. Lalu dibawalah Talha bin Ubaidillah oleh Abu Bakar menuju ke ke Nabi SAW, lalu langsung mengucapkan syahadat, kemudian menceritakan tentang berita dari pendeta yang ada dari negeri Syam, dan Nabi SAW membenarkan berita tersebut. Semenjak itu Talha masuk Islam. Tentu Talha ini pada saat masuk Islam umumnya seperti para sahabat, walaupun dia terkenal orang kaya raya, ibunya dihormatin di kalangan sukunya, tapi karena dia masuk Islam maka dibenci oleh sukunya sendiri. Jadi pada saat itu mulai dia ikrarkan, dia mulai mendakwakan Islam itu karena dia tahu kebenaran, tapi ternyata disiksa oleh kaumnya. Termasuk ada satu orang pada saat dia lagi jalan dengan Abu Bakar pulang dari rumah Nabi SAW, radhiyallahu anhuma, maka pada saat itu ada satu orang yang bernama Naufal bin Khuwailid. Naufal bin Khuwailid ini terkenal dengan singanya Quraisy. Jadi orangnya sangat berani, kekar, dan orang semua segan dengan dia gitu. Maka begitu melihat Abu Bakar dengan Talha radhiyallahu anhuma, maka Naufal pun memegang keduanya, lalu berteriak memanggil orang-orang untuk mengeroyokin keduanya. Maka diikatlah dengan tali, kemudian
Ya, dilemparin, dipukulin kepalanya, diludahin sampai badan mereka ada yang luka. Makanya dikenal dalam buku-buku sejarah Talha dan Abu Bakar ini adalah qarinain, dua orang yang bersahabat dekat, dan karena dua-duanya disiksa secara bersamaan oleh orang Quraisy dikatakan adalah dua orang yang sangat dekat. Ini kurang lebih tentang masuk Islamnya Talha dan juga namanya dan nasabnya tadi sudah saya sebutkan. Kemudian kita masuk ke ciri fisik Talha. Ciri fisiknya memang Talha memiliki kelebihan fisik. Beliau tinggi, putih, gagah, dan sebagian ulama sudah sepakat mengatakan ciri Talha lebih dekat dengan Nabi SAW. Tentu teman-teman yang pegang buku ini informasi tambahan ya. Ini memang tidak ada dalam buku. Ini saya kumpulkan dari beberapa data karena memang sudah saya bahasakan. Salah satu retorika yang saya gunakan, saya tidak fokus bahas di buku. Karena kalau di buku ini hanya pendek, mungkin hanya berapa lembar saja kisah Talha ini. Ya, tapi saya akan masukkan dengan beberapa informasi. Di antaranya info masuk Islamnya Talha tidak disebutkan dalam buku kita ini tentang tadi kisah riwayat itu, tapi dalam kisah-kisah yang lain disebutkan. Begitu pula